Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bertemu lagi ya dengan Bu Hilda. Pelajaran apa ini? Biologi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Sebelum kita memulai pembelajaran biologi hari ini, minta tolong salah satu memimpin doanya. Ketua kelasnya mana? Ya, silakan. Ya, bro. Doa mulai. Alia Indri, Amelia Widya akan mengecek kalian. Manusia? Ya. Manusia? Ya. Tumbuhan? Tidak. Monyet? Tidak. Monyet? Tidak. Manusia? Ya. Kenapa? Agar coba bilang iya, tidak, tapi kepalanya anteng. Bingung apa gimana? Tolong kalian cek kerapian seragamnya, minta tolong seragamnya dimasukkan, dasinya dirapikan, mungkin rambutnya yang laki-laki. Kalau wanita kerudungnya silahkan. Yang rambutnya panjang minta tolong nanti dipotong ya. Daripada nanti terkena razia. Kalau sudah silahkan dilihat sekelilingnya. Ada sampah tidak? Sepertinya kelas ini selalu bersih ya. Mantap. Keren kalian. Kemarin kalian sudah gabung di kelasnya Bu Hilda lewat Google Classroom. Di situ ada video. Kalian bisa buka yang video judulnya Sambatan Lur. Nanti dari video itu nanti kita bahas kira-kira orang itu beraktivitas apa sih, apa yang dilakukan nanti kita bahas. Dari video itu yang Bu Hilda posting di Google Classroom ada 2 orang ya. Siapa aja itu? Apakah kenal kalian? Tapi di situ ada tentara ya, TNI. Apa yang dilakukan TNI atau tentara dan juga orang sekuli bangunan? Apa yang dilakukan? Membangun rumah. Kalau kalian lihat, berarti orang yang membangun rumah kan seperti orang yang membangun ruang kelas ini ya. Kalau kalian lihat, berarti sebelum menjadi sebuah bangunan, sebuah rumah ataupun sebuah kelas seperti ini, dia terdiri dari bagian yang kecil yang ditumpuk-tumpuk. Itu apa sih? Batu bata. Berarti sebelum menjadi bangunan yang sempurna, dia terdiri dari bagian yang terkecil, yaitu batu bata. Batu bata ditempel, kemudian menggunakan semen ya kan, dikasih batu bata lagi. Berarti itu adalah bagian terkecil atau unit terkecil. Apakah manusia, tumbuhan, hewan, dan seperti makhluk hidup seperti kita, itu ada unit terkecilnya? Kalau bangunan, kelas kalian, terus bangunan yang dibuat oleh Pak Tentara dan tukang batu tadi kan berupa bata. Kalau manusia, hewan, ataupun tumbuhan berarti unit terkecilnya apa? Tujuan pembelajaran di sini tertulis diharapkan peserta didik mampu menganalisis struktur dan fungsi bagian-bagian sel dengan percaya diri. Sel tadi kan unit terkecil dari makhluk hidup, berarti kita harus mempelajarinya itu karena apa? Supaya kita tahu. Tahu tentang apa? Tentang sel. Tentang sel yang ada di dalam makhluk hidup gitu. Ya. Kita mempelajari tentang sel-sel itu unit terkecil, tidak bisa kita lihat menggunakan mata telanjang. Harus menggunakan mikroskop. Dan di dalam sel ternyata itu terdapat organel-organel dan masing-masing organel memiliki fungsi tersendiri. Memiliki fungsi tersendiri, bentuknya juga berbeda-beda. Dan itu nantinya akan berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan kita sudah mengatur itu semua. Oh, ternyata makhluk hidup itu ada unit terkecilnya. Padahal ukurannya sangat kecil, tetapi di dalamnya ada ukuran yang lebih kecil lagi dan melakukan seluruh aktivitas. Kita mampu beraktivitas. Kira-kira apa sih hubungannya dengan organel yang ada di dalam sel? Nah, itu nanti kita akan pelajari hari. Kontrak pembelajaran seperti biasa, berarti kontrak pembelajaran biologi adalah be on time, yaitu tepat waktu. Kelompok, nama-nama kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 9 sudah Bu Hilda posting di Google Classroom ya. Kalau kalian sudah berdiskusi, kalian nantinya akan presentasi.
presentasi. Setelah presentasi nanti, Bu Hilda akan ngasih link atau nge-share link yang sudah ada di Google Classroom. Kalian mengerjakan 5 soal yang berhubungan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Ini perbedaannya apa? Ini kan jelas dari gambarnya. Apa? Hah? Tumbuhan ini berwarna hijau. Sedangkan kalau monyet berwarna coklat. Kemudian apalagi perbedaannya? Mungkin perawakannya? Ya, kalau tumbuhan ini terlihat kaku, sedangkan kalau hewan tidak. Jadi katanya siapa? Maisa sama siapa ini? Anissa. Tumbuhan perbedaannya kalau tumbuhan berwarna hijau, sedangkan hewan tidak. Kemudian dilihat dari perawakannya tumbuhan kaku ya. Sedangkan kalau monyet dia tidak. Nyatanya dia bisa berpose, ya kan? Kemudian nanti itu semua bisa kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kalian pecahkan permasalahan itu. Kenapa ditemukan perbedaan seperti itu? Kemudian di sini ada gambar apa? Sel. Sel hewan apa sel tumbuhan? Kenapa sel hewan? Karena di sini ada gambar manusia. Manusia itu masuknya terdiri dari sel hewan. Hubungannya apa sih manusia yang sedang berlari ceria sekali ya? Kemudian dengan sel hewan ini ada hubungannya tidak? Hubungannya apa? Hubungannya apa? Manusia yang berlari dengan sel. Hah? Gimana? Karena adanya organel yang mampu melakukan respirasi. Ya, karena adanya organel yang mampu melakukan respirasi. Respirasi ini adalah pernafasan. Jadi organel yang ada di dalam sel ini akan melakukan respirasi gitu ya. Nanti yang berhubungan dengan aktivitas manusia, silahkan kalian duduk secara berkelompok. Ada 9 kelompok, kelompok 1 sampai 9 silahkan berkelompok. Kalian diskusikan LKPD yang ada di Google Classroom. Kalau kalian sudah duduk secara berkelompok, hadapan-hadapan, silakan kalian bisa buka HP kalian. Kemudian kalian klik yang LKPD sel. Di situ ada LKPD sel hewan dan juga sel tumbuhan. Dan bahan yang digunakan untuk praktikum. Kemudian langkah-langkahnya. Kalian harus tahu langkah-langkah mengamati sel hewan. Oh, seperti ini. Sel tumbuhan seperti ini. Kalian tuliskan di sini. Kemudian kalian gambar. Sudah, silakan kalian kerjakan berdiskusi secara kelompok selama 25 menit. Setelah itu nanti kalian presentasi. Dari pengamatan, sel hewan menemukan 1 inti sel, 2 membran sel, 3 sitoplasma. Dan sel tumbuhan 1 nukleus, 2 dinding sel, 3 sitoplasma. Pada gambar terdapat perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan lebih tertata sedangkan sel hewan tidak. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Yang ingin bertanya, minta tolong suaranya keras, berdiri. Perkenalan dulu, mungkin dari kelompok berapa gitu ya. Saya dari kelompok 6 akan bertanya
Mengapa tumbuhan bisa terkesan kaku karena dinding sel? Karena dinding sel karena dinding sel tersusun atas 3 lapis, yaitu lapisan primer, sekunder, dan lamela tengah. Ya, gimana? Paham? Silahkan dilanjut. Sudah. Penutup. Kesalahan yang kedua tadi dari kelompok 2 apa? Tumbuhan terlihat kaku, sedangkan sel hewan monyet tidak terlihat kaku. Tadi dikatakan kelompok 2 karena apa? Hah? Memiliki dinding sel. Coba kita lihat apakah benar karena memiliki dinding sel. Di sini ada dinding sel ya. Di sel hewan tidak memiliki. Ya, ini karena dinding sel ini merupakan bagian terluar dari sel tumbuhan. Kemudian di sini dinding sel bersama-sama dengan vakuola berperan dalam turgiditas sel. Turgiditas ini adalah kekakuan. Inilah yang menyebabkan tumbuhan terlihat kaku, sedangkan hewan monyet tidak terlihat kaku. Selanjutnya di sini ada video organel sel hewan dan sel tumbuhan. Di Google Classroom kalian sudah ada, tapi Bu Hilda ingin memutarkan di sini biar kalian bisa mengamati bersama-sama. Silakan berdiri, mau tanya apabila yang berhubungan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Saya mau bertanya, tadi di pengamatan sel hewan dan tumbuhan ditemukan inti sel. Fungsi dari inti sel sendiri itu apa sih, Bu? Ya, bila bertanya fungsi dari inti sel itu apa sih? Tadi di pengamatan sel hewan dan sel tumbuhan itu terdapat inti. Fungsinya apa? Sebelum Bilda menjawab, mungkin ada yang ingin menjawabnya, membantu Bilda. Amel W. Berdiri Mel. Setiap hari dia aktif ya. Silakan Mel. Tadi pertanyaannya fungsi dari inti sel atau nukleus Mel. Setahumu saja apa Mel? Fungsi inti sel adalah untuk mengatur aktivitas karena di dalam inti sel terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Ya. Terima kasih Amel. Tadi Amel mengatakan fungsi dari inti sel dari pertanyaan Bila itu karena fungsinya adalah mengatur segala aktivitasnya. Jadi Bilda pengen kalian menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Siapa yang ingin menyimpulkan? Maharani. Ya, silakan. Yang keras suaranya. Hari ini kita sudah mempelajari tentang struktur dan fungsi bagian-bagian sel, Ya. perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, pengamatan sel hewan dan sel tumbuhan secara virtual menggunakan bawah. Ada 4 soal. Bagaimana perasaan kamu mengikuti pelajaran biologi? Apa saja yang sudah kalian dapatkan di hari ini? Kemudian kendalanya apa? Dan untuk mengatasi kendala itu bagaimana sikap kalian untuk pembelajaran selanjutnya? Dan tepuk tangan untuk kita semua sudah melakukan pembelajaran 2 jam pelajaran dengan Bilda, yaitu tentang biologi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang transport membran. Kalian bisa belajar terlebih dahulu. Kemudian Bilda ucapkan terima kasih lagi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.